Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Landari dari Prodi D3 MI dengan NIM 21020683. Kali ini saya akan mereview e-book dari tugas kuis 1 untuk memenuhi tugas kuis 2. E-booknya tentang 500 social media marketing, tips, essential advice, hints, and strategy for business, Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, YouTube, Instagram, LinkedIn, and more. Oke. Explain the best types of content to post on social media. Jenis konten terbaik untuk diposting di sosial media. Dalam bab ini, kita akan melihat berbagai strategi posting terbaik untuk membantu strategi media sosial Anda berkembang. Strategi konten berikut digeneralisasi dengan cara yang berlaku untuk mayoritas jaringan sosial yang tercebur. Di sini kita bisa menemukan saran yang lebih spesifik tentang bagaimana memaksimalkan dampaknya untuk setiap platform dan setiap individu. Beberapa strategi konten yang paling populer untuk sosial media yaitu yang pertama, buat konten untuk mengajak orang lain mengenal lebih dalam produk atau layanan kita. Yang kedua, buat konten yang bisa membuat orang lain mengenal lebih dalam tentang diri kita, tentang produk atau layanan kita, tentang perjalanan kita sehingga bisa membuat produk atau layanan tersebut. Dan yang ketiga, bagikan keahlian kita dalam memecahkan masalah dan jadikan merek kita sebagai otoritas. Kemudian yang keempat, gunakan berita terkini, liburan, dan acara khusus untuk menginspirasi konten kita. Yang kelima, promosikan produk atau layanan, mengadopsi 80-20. Yang keenam, memanfaatkan visual secara efektif, baik gambar maupun video. Yang ketujuh, beri merek atau logo pada gambar atau konten yang kita buat. Ini bisa opsional ya, ini nggak wajib. Kemudian yang kedelapan, buat konten yang menunjukkan pelanggan menikmati produk atau layanan kita. Ini seperti testimoni atau review pengguna. Untuk lebih jelas nanti kita jelaskan. Untuk yang kesembilan, berbagi petunjuk, kiat, tutorial, atau penggunaan suatu produk atau jasa. Yang terakhir, tampil di balik layar. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, kita simak bareng-bareng. Oke, yang pertama, buat konten untuk mengajak orang lain mengenal lebih dalam produk atau layanan kita. Buat sebuah konten dengan cara posting teks sederhana yang mengajak diskusi pengguna seperti mau nanya dong, kalian tuh lebih suka produk A, yang kalian apa sih, misal. Atau apa yang kamu pikirkan tentang produk X. Nah, selain posting teks sederhana, strategi ini bisa digabung dengan gambar. Menariknya, di mana kita menaruh pertanyaan dalam pembaruan status juga perlu. Karena mengajukan pertanyaan di akhir postingan akan mudah diabaikan. Jadi, untuk pertanyaan kayak teksnya itu jangan di akhir. Di akhir kan biasanya kayak apa sih, skip jadi nggak kebaca. Kemudian buat konten yang bisa membuat orang lain mengenal lebih dalam tentang diri kita, tentang produk kita, tentang alasan kenapa sih kita bisa bikin itu produk. Oke. Topik percakapan yang menarik sebenarnya itu dibahas akan membuat pengguna dan juga orang lain tertarik untuk kepo lebih dalam lagi kan. Seperti menceritakan tentang alasan Anda meluncurkan produk, kemudian apa motivasinya, terus pencapaiannya itu apa aja. Selain itu, kalian juga bisa mengajak orang lain atau pengguna menceritakan pengalaman mereka setelah menggunakan produk atau layanan yang kita buat. Jadi dorong mereka untuk melakukan hal tersebut. Ini ada salah satu contoh video pencapaian seseorang setelah melakukan bisnis. Nanti bisa dilihat sendiri, oke? Terus yang ketiga, bagikan keahlian kita dalam memecahkan masalah dan jadikan merek kita sebagai otoritas. Maksudnya, salah satu cara terbaik untuk melakukannya yaitu dengan menggali kembali masalah yang sudah kita pecahkan dan tunjukkan keahlian kita. Maksudnya, Anda tidak perlu membual tentang seberapa bagus produk Anda dalam memecahkan masalah X misalnya di setiap kesempatan. Sebagai gantinya, jadilah mercusuar informasi yang berharga dalam bidang industri Anda. Contohnya, jika perusahaan Anda menjual barang antik semir furniture, Anda dapat mempublikasikan postingan untuk menjelaskan mengapa sangat penting untuk simpan barang lama dalam kondisi baik. Bagikan contoh,
dan statistik terbaru tentang barang antik yang telah dijual dengan harga tinggi karena pelestariannya masih asli. Kemudian memberikan petunjuk dan tips tentang cara terbaik merawat berbagai jenis kayu. Besar konten, baik posting tunggal atau tautan ke artikel blog juga akan dibagikan lebih meningkatkan kesadaran merek. Yang keempat, gunakan berita terkini, liburan, dan acara khusus untuk menginspirasi konten kita. Anda dapat menemukan topik hangat dan layak diberitakan dalam postingan media sosial Anda. Itu bisa ditambahkan relevansi atau kredibilitas pada hasil karya Anda yang membuat Anda disukai pengguna dengan menunjukkan Anda sebagai merek yang berada di garis depan tren baru dalam industri Anda. Dan dalam kasus Facebook, algoritmanya berfungsi untuk menunjukkan tren yang tepat waktu cerita di dekat bagian atas umpan berita, mungkin mengarah ke keterlibatan yang lebih tinggi. Catatan ya, jika Anda menggunakan strategi ini, penting untuk melakukannya dengan benar cara dan dengan kebijaksanaan yang tepat. Hindari pembajakan acara budaya populer untuk demi itu, terutama jika Anda dapat membuat konten terkait relevan dengan bisnis Anda. Dan coba lakukan dengan cara yang tidak terlihat mencolok oportunistik. Oke. Selanjutnya yang kelima, promosikan produk atau layanan. Meskipun mayoritas konten pemasaran media sosial Anda tidak boleh terlalu promosi, menjual produk atau layanan pada Anda, pada akhirnya adalah itu tujuan Anda dan pelanggan menyadari itu. Dengan asumsi bahwa hubungan merek ke pelanggan Anda baik dan sisa konten media sosial yang Anda posting berharga, mereka akan mentolerir postingan aneh untuk memberitahu mereka tentang produk atau layanan baru, atau penjualan atau penawaran yang Anda mulai. Mereka bahkan mungkin menghargai Anda untuk memberitahu mereka. Terus, yang keenam, memanfaatkan visual secara efektif, baik gambar maupun video. Jenis konten paling populer yang dibagikan oleh media sosial pengguna adalah gambar ataupun video. Jadi masuk akal bahwa Anda harus memberi mereka banyak perhatian dalam strategi konten ini, dan jika menyangkut merek, ada manfaat nyata dalam membuat postingan visual yang unik. Penelitian menunjukkan bahwa gambar media sosial banyak lebih cenderung dikaitkan dengan emosi positif daripada posting teks. Dan merek melalui promosi gambar jauh lebih diterima daripada jika melalui teks. Kemudian yang ketujuh, beri merek atau logo pada gambar atau konten yang kita buat. Ini sebenarnya opsional, tapi logo itu penting. Jadi semisal ada orang lain atau oknum lain yang menjual produk yang sama, kemudian dia mengambil gambar atau video dari kita, itu dia nggak bisa mengaku-ngaku kalau itu mereka yang buat, karena kita pakai logo kita. Contohnya ada Fanbase Club. Ini juga membantu penggemar Anda belajar mengenali konten visual Anda. Jadi kan tanpa kita ngasih tahu, dia tuh tahu kayak, oh ini dari sini, oh ini dari sini gitu. Tidak masalah jika gambar menunjukkan pengalaman terkait dengan merek Anda atau tidak. Yang penting membantu menguatkan jenis emosi yang pelanggan kaitkan dengan perusahaan Anda. Kemudian buat konten yang menunjukkan pelanggan menikmati produk atau layanan kita. Kita seperti testimoni. Tidak ada bentuk yang lebih baik dari bukti sosial daripada yang menunjukkan ke orang lain betapa mereka menikmati produk Anda. Bisa dengan gambar ataupun video. Sebagai tambahan yang cepat dan kuat untuk upaya media sosial Anda, sertakan gambar pelanggan di halaman produk atau situs web Anda untuk bukti sosial terbaik. Sertakan instruksi dengan produk Anda untuk memberitahu pelanggan cara menandai Anda di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Lalu gunakan plugin situs web agar gambar muncul secara otomatis di situs Anda. Ini contoh testimoni ya. Ini ada logo juga dari kita. Terus ada produknya, nama produknya, kemudian testimoninya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa buat semenarik mungkin. Ini dalam bentuk gambar. Kemudian berbagi petunjuk, kiat, dan tutorial penggunaan suatu produk atau jasa. Ini caranya bagus. Kita juga mengenalkan produk. Itu nggak cuma sekedar mengenalkan. Kita ngasih tahu ke mereka gimana sih cara pakainya. Gitu.
Salah satu cara termudah untuk melakukannya dengan menunjukkan petunjuk langkah demi langkah sederhana dengan menyusun satu foto yang dibagi menjadi beberapa frame. Instruksi visual foto dilengkapi dengan lebih lanjut penjelasan dalam teks keterangan. Ini kalau dalam beberapa frame itu biasanya yang sering saya lihat tutorial hijab. Nah, itu banyak biasanya pakai frame, terus ada keterangannya juga. Ini juga ada kandungan terkait dari produk itu juga dijelaskan. Itu untuk lebih mengenal produk itu. Kita juga lebih tahu kayak, oh bahannya nggak berbahaya, bahannya apa aja sih yang terkandung. Kemudian tampil di balik layar. Buat pelanggan bahwa mereka mendapatkan gambaran khusus tentang cara kerja bagian dalam perusahaan Anda. Gunakan foto untuk mengambil foto kejadian di balik layar, tetapi menarik atau mendokumentasikan setiap tahap proyek. Seperti Anda pergi bersama, menunjukkan untuk menggemar pekerjaan Anda sedang berlangsung. Contoh lain mungkin sesederhana memamerkan suguhan yang dibeli untuk kantor untuk menaikkan akhir minggu kerja, mengambil jepretan pengunjung khusus, atau memposting foto untuk menyambut anggota staf terbaru Anda. Untuk contohnya ada di link video, nanti bisa ditonton. Terus untuk e-booknya ini daftar pustakanya. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.